Panglima? Jadi kalau di Angkatan Laut sendiri, masalah utama memang sebenarnya kapal-kapal kita cukup. Namun karena keterbatasan bahan bakar sehingga jam operasionalnya kan juga sangat terbatas. Kadang-kadang hanya 1-2 hari harus kembali lagi, kan sangat tidak efisien. Tapi kalau dia misalnya bisa di atas laut 10 hari itu sangat efisien. Terus yang kedua, barangkali sinergitas dari seluruh komponen yang punya wewenang di laut ini jadi satu komando akan sangat efisien. Tapi seberapa sering dalam prakteknya memang ada perlawanan dari nelayan-nelayan atau mereka-mereka yang ditangkap? Ada beberapa kali, namun sudah cukup lama. Itu dari nelayan-nelayan Thailand terutama. Mereka rata-rata mempunyai kemampuan fisik yang cukup bagus, punya bela diri, bahkan kadang-kadang punya kekebalan tubuh gitu. Sehingga kadang-kadang mereka iya. Jadi pada saat itu mereka berani melawan? Berani melawan. Saya ingin langsung bertanya ke Bu Susi. Ibu, soal nekatnya para nelayan asing ketika ditangkap dalam patroli itu juga sesuatu hal yang bukan hal baru untuk Anda? Saya ada baca beberapa buku-buku dan artikel dari banyak kasus-kasus kriminal di laut, itu Ocean Crimes, buku, juga ada banyak artikel-artikel koran. Banyak pelaut-pelaut ini adalah bekas-bekas residivis. Jadi mereka itu people yang sudah di age yang memang sangat tough. Yang kedua juga mereka kan setiap hari itu train oleh hard work ya, oleh pekerjaan yang berat, muling jaring, kemudian angkat junjung. Jadi fisik mereka memang sangat keras. Dan beberapa dari mereka yang ex residivis, mungkin mereka daripada saya pulang kalah kan, mungkin juga di sana akan susah. Dan seperti tadi saya bilang bahwa mereka modus daripada organisasi-organisasi seperti ini, walaupun itu sebetulnya is a business, tapi run dalam organisasi struktural kriminal. Jadi is a crime organization di mana mereka tuh terputus kan. Jadi ya kita kalau misalnya kapal asing ini kita cuma tangkap, nggak bisa sampai ke yang punya. Karena kita tidak dapat data PT-nya apa di sana, di jalan apa, pebisnisnya siapa. Tidak pernah bisa dilacak siapa di belakang mereka? Yang selama ini kita dapat, kita tenggelamkan hampir belum ada yang bisa kita lacak dari sananya. Kalau pemain-pemain dalam negeri, mafia-mafia dalam negeri, bisakah kita tahu siapa-siapa mereka? Kalau yang dalam negeri kan kebanyakan mereka juga tidak tertulis di situ namanya. Kalau yang jelas, oh saya punya, ini milik saya, nah itu kita udah kita kasih tahu dan itu sudah berhenti kapalnya. Tapi ada yang masih beroperasi dan ini hanya sekedar agent saja. Mereka jadi seperti apa namanya, influence, dia menjual influence-nya untuk dapat izin, untuk dapat apa gitu. Menjadi backing begitu? Ya, seperti itu kira-kira. Dan rata-rata siapa Bu backing ini? Anda sudah... Banyak ya, banyak. Kalau jadi backing tuh biasanya harus punya pengaruh, harus punya kekuasaan. Jadi orang-orang di kekuasaan kan? Iya, ada beberapa yang tentu tokoh masyarakat, ada yang bekas pejabat dan ya bebisnis juga, so many things. Bekas pejabat di sipil atau di militer? Ada yang di sipil, barangkali yang di militer juga ada. Tapi kan kita sedang verifikasi, sedang investigasi, belum selesai semua. Kita sudah dapat ininya, tapi yang sulit adalah kita untuk menangkap tangan, karena ini kan seperti white collar crimes yang di Indonesianya ya. Kalau mereka jelas si pelaku ABK ini memang mereka just ABK ya, jadi mereka hanya awak kapal saja. Jadi ini yang makanya kita buat satgas, ada verifikasi. Jadi kita pun akan mengenakan, bila kita tahu, yang akan kita kenakan adalah kejahatan korporasi. Atau sebetulnya Anda sudah tahu, tinggal mengumpulkan bukti-bukti saja? Kurang lebih seperti itu, yes. Kurang lebih seperti itu. Baik. Saya ingin, masih tertarik, masih ada waktukah untuk ke Kapten Samson sedikit? Oke, Kapten Samson, saya tadi ingin, tadi dikatakan oleh Pang Armabar, seringkali melawan. Adakah pengalaman lain yang Anda lihat, bagaimana dalam 15 tahun pengalaman Anda, ada yang